Hihihi. Hihihi. Halo semua, how are you? How are you going? I'm fine. Oke, cerita kali ini adalah menceritakan cerita horor tentang ibu hamil yang ditunggu sesosok kuntilanak. Hihihi. Udahlah, nanti batuk lagi. Cerita kali ini yang cukup menyeramkan ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, siapkan bantal, siapkan guling, siapkan jagung goreng, siapkan kasur, siapkan sepeda, dan jualan kasur. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Halo semuanya, kenalin namaku Cynthia. Ini adalah pengalaman hororku ketika aku masih berumur 7 atau 8 tahun ya. Waktu itu adalah, kalau tidak salah, tanggal 25 Februari. Tahunnya saya agak lupa sih tahun berapa. Hitung aja, saya sekarang sedang kuliah dan semester 3. Ya, sekitar beberapa tahun yang lalu ya, saya lupa. Oke, langsung saja ke ceritanya. Malam itu sekitar jam 10 atau jam 12 malam, adikku ini lahir. Sekarang namanya Faris adikku ini. Dulu ketika adikku lahir ini, ketika mamaku ingin melahirkan, mamaku tidak bisa dibawa ke rumah sakit ataupun puskesmas karena mamaku tidak kuat jalan. Ya, tanpa pikir panjang, akhirnya papaku memanggil bidan desa untuk menuju ke rumah untuk membantu persalinan ibuku. Tetapi sebelum ayahku pergi ke memanggil bidan desa, ayahku pun menelpon om dan tanteku untuk menjagaku di rumah. Dan tepatnya untuk menjaga ibuku juga sih. Setelah ayah pergi, 3 atau 5 menit kemudian om dan tanteku langsung datang karena memang rumahnya tidak terlalu jauh sih dari rumahku. Setelah mereka datang, mereka pun ribut mempersiapkan ini dan itu untuk lahiran nanti. Dan aku pun menunggu di depan rumah. Entah apa yang aku pikirkan saat itu, kenapa aku menunggu di depan rumah. Lalu beberapa saat kemudian ada tetanggaku yang mendengar cukup ricuh di rumahku ya, dan datang dan menanyai dan bertanya kepada aku, Dek Cynthia, ada apa sih di dalam? Aku hanya mengatakan, itu Bude, ibuku mau lahiran dan ayahku sedang menjemput bidan, bu dokter, waktu aku mengatakan. Dan langsung saja tanpa aba-aba tetanggaku pun datang dan menjagaku di depan rumah. Namanya sih Bude Ijah waktu itu. Aku masih ingat dengan ibu itu. Orangnya baik dan enak diajak ngobrol. Aku di sana bersama anaknya yang sudah cukup, ya menurutku sih dia kakakku dia ya, seperti kakakku karena dia lebih tua dariku. Aku bermain dengannya karena dia juga terbangun dari rumahnya dan menuju ke arah rumahku. Aku duduk di depan rumahku bersama dia. Namanya Reza. Aku dan Kak Reza ini berbincang-bincang dan tidak lama kami pun mencium bau wangi. Ya, bau yang wangi sekali, seperti bau bunga kantil. Malam itu aku sebagai anak kecil, aku tidak tahu kenapa, tapi aku sangat takut. Dan ketika aku masih ketakutan, aku mendengar ada suara Aku tidak tahu apa yang membuat wanita itu tertawa. Dan ketika aku melihat ke kanan, ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Yang cukup besar ya.
karena rambutnya panjang. Ibu dari Reza ini, anak tetanggaku ini, langsung menarik aku dan anaknya masuk ke dalam rumah. Aku, om dan tante dan ibu ini pun langsung menuju ke kamar ibuku. Di dalam sana kami hanya bisa berdoa dan berharap ayahku cepat pulang. Yang akhirnya ayahku pun pulang. Tidak lama dari itu, suasana di sini saat itu masih mencekam. Aku tahu karena waktu itu aku masih belum terlalu paham dengan apa yang aku lihat. Tapi memang cukup mencekam karena sedikit mengetahui tentang hal-hal seperti itu. Teman omku, saya gosipnya, kuntilanak ini memakan ari-ari dari seorang bayi yang setelah melahirkan. Maka dari itu, biasanya ari-ari ini dikubur di samping rumah dan dikasih penerangan. Penerangan itu fungsinya untuk menandakan bahwa itu adalah kuburan ari-ari, dan ari-ari dikuburkan supaya tidak dibuang sembarangan dan dimakan oleh makhluk yang tak kasat mata. Oke, usai sudah cerita lucu, nggak lucu deng. Cerita seram kali ini, cerita horor. Jika kalian semua ingin mengirimkan cerita horor, kalian bisa DM lihat Instagram saya, bisa kirimkan lewat email. Semuanya ada di deskripsi. Oke, sudah semuanya. Terima kasih untuk kalian semuanya karena sudah mendengarkan suara saya yang cukup sumbang tapi menghibur. Oke. Sekian, salam.